Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi dakwaan yang pertama bahwa Allah tidak wajib menciptakan manusia. Jikapun Allah menciptakan manusia dan menciptakan itu bukan berdasarkan kewajiban. Kemudian setelah manusia ada, apakah Allah wajib memberi tanggung jawab berupa taklif? Juga tidak. Dan jika Allah memberi taklif, memberi tanggung jawab sholat, puasa dan yang lainnya, dan taklif itu bukanlah kewajiban dari Allah. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Bolehkah, apakah Allah memberi tanggung jawab kita berdasarkan kemampuan kita, ataupun boleh enggak Allah memberi tanggung jawab di atas kemampuan kita? Nah, ini yang akan kita bahas. Ad-da'wa as-saniyatu nadda'i anna lillahi ta'ala ayyukallifa ibadahu ma yutiqunahu wa ma la yutiqunahu. Kami mengklaim, kami meyakini bahwa sungguh boleh bagi Allah itu bahwa membebankan Allah, membebankan dianya Allah akan hamba-hambanya Allah, akan perbuatan-perbuatan yang mereka sanggupi akannya perbuatan, dan perbuatan-perbuatan yang mereka tidak sanggupi. Jadi keyakinan ahli sunnah, Allah boleh membebankan kita, memberi tanggung jawab kepada kita, baik kita mampu ataupun di luar kemampuan. Ini dakwah. Kemudian mazhab yang kontra dari Asy'ariyah, wa dhahabatil mu'tazilatu ila inkari dzalika. Berpendapatlah Mu'tazilah kepada mengingkarinya sedemikian. Bagi Mu'tazilah, Allah tidak boleh memberi tanggung jawab melebihi daripada kemampuan. Allah wajib memberi taklif berdasarkan kemampuan dengan ayat yang sebagaimana pada surat Al-Baqarah kan. Kemudian oke, yang pertama apa? Allah tidak boleh memberi tanggung jawab melebihi dari kemampuan. Harus. Yang kedua, Allah wajib mentaklifkan, memberi tanggung jawab sesuai kemampuan. Jadi yang pertama nafi, yang kedua isbat. Baik. Toib. Oke. Wa mu'taqadu ahli sunnati anna taklifa lahu haqiqatun fi nafsihi wa huwa annahu kalamun wa lahu masdarun wa huwa al-mukallif. Wa la syarta fihi illa kaunuhu mutakalliman wa lahu mawridun wa huwa al-mukallaf. Wa syartuhu ay yakuna fahiman lil kalam. Keyakinan ahli sunnah di sini ahli sunnah yakni Asy'ariyah dan Maturidi. Tapi dalam persoalan ini ada khilaf antara Maturidi. Sebelum memahami khilaf dengan Maturidi, kita memahami dulu menurut Asy'ariyah. Dan keyakinan ahli sunnah bahwa sungguh taklif itu apa sih? Baginya taklif itu ada hakikat pada dirinya taklif. Jadi taklif itu memiliki hakikat, memiliki eksistensi yang berbeda dari yang lain, taklif. Wa huwa annahu kalamun, dan dianya taklif, bahwa sungguh dianya taklif. Annahu, bahwa sungguh taklif itu adalah kalam. Taklif itu adalah kalam, ya kan? Allah memerintahkan kita sholat, aqimis shalah. Kalau menurut Mu'tazilah dari lafal aqimis shalah. Kalau kita adalah kalam nafsi yang ditunjuki oleh kalam lafzi. Baik. Jadi taklif itu, hakikat taklif itu adalah kembalinya kepada kalam. Kalam Allah. Walahu masdarun wa huwal mukallifu. Dan baginya taklif itu ada masdar, ada sumber. Dari mana taklif itu? Wa huwa, siapa sumber daripada taklif? Wa huwal mukallif. Dianya taklif itu sumbernya adalah mukallif. Dalam persoalan syariat siapa mukallif? Allah. Jadi taklif itu adalah kitab, kalam. Siapa yang memberi tanggung jawab? Mukallif. Kepada siapa? Namanya mukallaf. Apa yang dibebankan? Mukallaf bih.
Jadi yang pertama taklif, mukallif, taklif, mukallif, mukallaf, mukallaf bih. Oke? Wala syarta fihi illa kaunuhu mutakalliman. Dan tidak ada syarat padanya mukallif kecuali keadaannya mukallif itu mutakallim. Taklif, sumber daripada taklif Allah dari Allah. Syarat mukallif itu apa sih? Cukup mutakallim. Karena kenapa mutakallim? Kenapa syarat mukallif itu mutakallim? Karena hakikat taklif adalah kalam. Berbicara, misalnya kalau kita analisa dengan bahasa manusia, berbicara, maka syarat orang yang berbicara yang mampu berbicara. Paham? Jadi taklif itu hakikatnya kalam, syarat sebagai mukallif mutakallim. Walahu mauridun, dan baginya taklif itu ada maurid. Maurid itu maurid yakni yang objek yang dituju. Wahwa, dan yang dituju itu adalah mukallaf. Wasyartuhu, dan syaratnya mukallaf itu bahwa mukallaf itu yang memahami bagi kalam. Jadi taklif itu katalib kalam, mukallif mutakallim. Sedangkan mukallaf syaratnya apa? Cukup memahami kalam yang disampaikan oleh mukallif. Oke ya, ini pahami baik-baik. Taklif, mukallif, mukallaf. Fala, maka karena syarat daripada mukallaf adalah memahami. Dan ingat, dalam syariat disampaikan oleh, diriwayatkan daripada sebagian ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Pada dasar syariat Islam di Mekah itu tidak diikatkan dengan balik. Syariat itu tidak diperuntukkan bagi orang yang sudah balik. Akan tetapi siapa saja yang mampu melakukannya maka dianjurkan, baik dia sudah balik ataupun sebelum balik. Itu pada dasarnya. Kemudian setelah Islam berkembang, baru ada pemisahan siapa yang wajib melakukan tanggung jawab berupa taklif ataupun yang belum dianjurkan ataupun belum diwajibkan. Paham ya? Pada dasarnya ikatan dengan balik itu tidak. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan kalau anak yang sudah punya akal seperti orang yang sudah balik maka dia wajib sholat. Apalagi anak zaman sekarang, pemahamannya, kedewasaannya itu lebih cepat dari anak yang dulu. Maka bagi anak-anak yang model begitu dia sudah wajib. Itu bukan jumhur, bukan pendapat mayoritas. Oke? Fala yusammal kalamu ma'al jamadi wal majnuni khitaban wala taklifan, dan tidak dinamakan kalam berbicara. Kalau kita artikan kalam ini lafzi ya, bersamaan dengan benda mati dan orang gila akan khitab dan tidak dinamakan taklif. Ya kan? Ini jelas ya. Berbicara dengan batu, berbicara dengan orang yang gila yang tidak memahami kalam, maka itu tidak dianggap khitab. Tidak dianggap taklif. Wa taklifu nau'u khitabin. Taklif itu adalah bahagian daripada khitab. Bagian daripada khitab. Walahu muta'allaq, dan baginya taklif ada muta'allaq. Muta'allaq apa yang ditaklifkan. Mukallif mentaklifkan mukallaf dengan apa? Apa yang diberi tanggung jawab? Muta'allaq. Dan dianya muta'allaq itu namanya mukallaf bih. Sesuatu yang dibebankan dengannya sesuatu. Syarat mukallaf bih apa? Syaratnya mukallaf bih wa syartuhu, syaratnya mukallaf bih itu bahwa adalah mukallaf bih itu bisa dipahami saja. Nah, di sini titik pertengkarannya. Pertama apa? Taklif, dia bagian daripada kalam. Oke, sepakat kita bagian daripada kalam. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sepakat itu adalah bagian daripada kalam. Mukallif ya pasti mutakallim. Mukallaf syaratnya apa? Memahami daripada kalam yang disampaikan oleh mukallif. Adapun mukallaf bih, perbuatan yang diperintahkan, syaratnya apa? Cukup dipahami.
bahwa perintah ini yang disampaikan oleh mukallaf dia paham. Apakah dia sanggup ataupun tidak sanggup, itu bukanlah syarat. Yang inti daripada syarat mukallaf B adalah bisa dipahami. Ingat, ini dalam usul fikih pertengkaran para ulama. Sebagian usulin berbeda dengan ilmu kalam. Dan dalam ilmu kalam juga berbeda antara Asy'ariyah dengan Maturidi. Jadi ini perlahan-perlahan nih masuknya. Kenapa nanti agak boleh bagi Allah membebankan sesuatu secara akal, membebankan di luar kemampuan. Wa amma kaunuhu mumkinan falaisa syartan li tahqiqil kalam. Adapun keadaannya mukallaf bih itu perkara yang mungkin, maka tidaklah perkaranya mukallaf bih itu mungkin bukanlah syarat untuk memastikannya kalam. Apakah syarat mukallaf bih itu harus perkara yang mungkin, yakni yang bisa dilakukan? Itu enggak. Bukanlah syarat untuk hasilnya kalam. Kan ini ceritakan mukallaf berbicara, kita menyimak, dan harus caranya apa? Memahami apa yang disampaikan, apa yang diberi tanggung jawab, cukup. Apakah mungkin itu menjadi syarat? Tidak. Kenapa nggak perlu mungkin? Karena yang namanya kalam apa? Kita ngomong tentang khayalan, boleh nggak? Ngomong sesuatu yang mustahil, ngomong yang tidak mungkin terjadi, kan bisa. Karena itu syarat kan? Kalam. Fa inna taklifa kalamun fa in sudira mimman yufhimu ma'aman yafhamu fima yufhamu. Kenapa mungkin itu bukanlah syarat? Karena bahwa sungguh taklif itu adalah kalam. Ini 3 kali diulang. Ya kan? Yang pertama taklif annahu, yang di atas annahu kalam. Yang kedua taklif nau'u kitab. Ini diulang lagi, taklif kah? Taklif itu kalam. Syaratnya apa? Ya kita paham. Tak perlu yang dipahami itu harus satu yang mungkin. Faida sudira, maka apabila muncul dianya kalam ataupun taklif daripada orang-orang yang memahami orang tersebut beserta orang-orang yang memahami. Jadi tadi yang bisa memahami, apabila muncul dianya taklif dari zat-zat yang memahami bersama orang-orang yang memahami. Pada apa? Pada sesuatu yang dipahami. Ini lanjut, ini masih mu'taradah nih. Dan adalah mukhatab itu di bawahnya si mukhatib. Niscaya, ini jawab daripada idza, niscaya dinamakan akannya kalam akan tak. Sekali lagi, apabila muncul dianya kalam, berangkat dianya kalam daripada zat-zat yang bisa memahami. Ini oke, yang mutakallim. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang ma'aman yafham, terhadap orang-orang yang bisa memahami. Pada perkara apa? Pada perkara yang bisa dipahami. Mukallaf bih. Jadi yufhim mukallif, man yafham mukallaf, fima yufham mukallaf bih. Tambah lagi mukhatab lawan bicara lah, itu harus di bawah mukhatib. Maka kalam ini dinamakan taklif. Jadi begini, ada ingat enggak? Amar, iltimas dan doa. Bahasa Imam Ghazali taklif. Bahasa atasan untuk anak buah, bahasa dari Tuhan terhadap hambanya itu taklif. Jadi jika mukhatab itu di bawah mukhatib dan yang diucapkannya itu bisa dipahami, yang diperintahkan juga bisa dipaham, namanya apa? Taklif. Paham kan hakikat taklif? Maka taklif kembali ke kalam. Wa in kana mislahu summiya iltimasan wa in kana fawqahu summiya du'aan wa su'alan. Maka jika ada dianya si mukhatab itu sederajat, setara akannya si mukhatib, dinamakan iltimas, seperti kita meminta tolong pada kawan kita. Dan jika dianya si mukhatab itu di atasnya si mukhatib, dinamakan doa dan su'al. Fal iqtida'u fi dzatihi wahidun wa hadhihi al-asami takhtalifu alaihi bi ikhtilafi nisbati.
Maka tuntutan pada dirinya, tuntutan itu satu. Coba lihat. Kalau kita lihat doa, iltimas, taklif itu hakikatnya sama kan? Sama-sama meminta. Cuma kalau berangkat dari yang atas namanya apa? Taklif, sesama namanya iltimas. Kalau dari bawah namanya doa wasfal. Doa hakikatnya minta. Paham? Maka fal iktida, pada dirinya iktida itu sama-sama kalam. Sama-sama wahadi, dan nama-nama ini berbeda. Nama-nama ini di atasnya kalam dengan sebab berbedanya nisbah. Kenapa ada yang nama doa? Kenapa ada yang namanya iltimas? Kenapa ada yang namanya amar ataupun bahasa Ghazali taklif? Karena nisbah. Ini umurun nisbah. Lihat dari siapa ke siapa, maka berubah namanya. Tapi hakikatnya sama. Ini poin penting. Ini belum masuk ya, belum masuk ke pendalilan. Ini muqaddimah. Baru masuk ke pendalilan. Wa burhanu jawadi dzalika anna istihalatahu la takhlu imma an takuna limtina'i tasawwuri dzatihi kajtima'i sawadi wal bayadi aw kana li ajli istiqbahi. Bukti konkret bolehnya sedemikian. Apa? Bolehnya Allah membebankan sesuatu di luar kemampuan. Kalau yang sesuai kemampuan muttafaq antara kita dengan Mu'tazilah. Tapi di luar kemampuan boleh nggak Allah secara akal dan secara syara nanti. Secara akal dulu. Argumen kuat, argumen yang konkret bolehnya sedemikian, yakni malayutik. Itu bahwa sungguh kemustahilannya Allah memberi beban. Ini kembali kepada tadika. Memberi beban di luar kemampuan itu tidak terlepas ada kala bahwa ada dianya mustahil karena imtina, karena terjegah, karena mustahil mentasawurkan dirinya mukallaf bih. Seperti bertemunya sawat, bertemunya hitam dan putih, ataupun adalah dianya mustahil karena dianggap tidak baik ataupun dianggap buruk. Jadi begini, kata Mu'tazilah apa? Mustahil Allah membebankan sesuatu yang di luar kemampuan. Ini Imam Ghazali sebagaimana yang sudah dinyajikan di awal kitab. Imam Ghazali akan memakai 4 argumen ya kan? Ini salah satu daripada yang dijanjikan oleh Imam Ghazali di awal kitabnya, memakai qadiyah syartiyah munfasilah. Oke, kata kalian apa? Mustahil. Baik. Mustahilnya Allah membebankan di luar kemampuan. Ada 2 kemungkinan. Ada kala mustahil karena diri perbuatan itu mustahil. Kenapa dia mustahil? Karena dia itu mustahil ataupun karena dianggap buruk. Apa contoh yang mustahil? Menggabungkan antara hitam dan putih. Menggabungkan hitam dan putih. Ijtima ya, ijtima, bukan ijtima. Pada diri putih itu ada hitam. Ini mustahil kan? Nah, adakala kemustahilan malayutik karena dirinya itu mustahil, karena perbuatan itu sesuatu yang mustahil, seperti Allah memerintahkan kita untuk menggabungkan antara hitam dan putih. Ataupun karena dianggap, kenapa mustahil? Karena itu perbuatan yang tidak baik. Dirinya mungkin, tapi nggak mungkin, nggak boleh Allah melakukan ini. Nggak baik Allah melakukan itu. Ada 2 kemungkinan. Ini baru masuk ke hujah kan? Karena qadiyah syartiyah munfasilah ada kala ini, ada kali akan, tetapi nanti. Batil. Ini sabru wa taksim dulu. Ada kala apa? Ada kala karena mustahil, ada kala istiqbah. Wa batilun ay yakuna imtina'uhu li dzatihi fa inna as-sawada wal bayada la yumkinu an yufrada mujtami'aini wa fardu hadha mumkinun idh taklifu. Oke, cukup. Dan batillah bahwa adalah tertegahnya malayutik, taklif malayutak itu karena dirinya taklif malayutak. Kenapa? Karena bosung hitam dan putih itu tidak mungkinlah bahwa diasumsikan akannya hitam dan putih itu yang bertemu keduanya. Wa fardhu hadza, dan mengasumsikan ini itu sesuatu yang mungkin. Oke. Ada 2 opsi tadi kan? Opsi yang pertama apa? Kalian mengatakan ini mustahil apa? Karena perbuatan itu mustahil? Apakah
membebankan sesuatu yang di luar kemampuan itu mustahil? Kalau kalian mengatakan mustahil Allah memberi tanggung jawab di luar kemampuan, kenapa? Karena itu perbuatan mustahil. Ini salah, batil. Batil. Batil perbuatan itu, perbuatan yang di luar kemampuan itu adalah mustahil. Pertama, kenapa? Karena hitam dan putih itu emang nggak bisa diasumsikan bertemu. Sedangkan ini kalau diasumsikan, boleh, cuma kita tidak ada kekuatan untuk menanggungnya. Misalnya kita diperintahkan untuk mengangkat gunung. Secara perbuatan boleh, cuma karena kesanggupan nggak cukup maka tidak mampu. Maka perbuatan yang di luar kemampuan itu mungkin. Jadi berbeda loh dengan satu yang mustahil. Sawat wal bayat, hitam dan putih dalam keadaan bertemu itu nggak bisa diasumsikan. Seperti kita mau mengasumsikan 1 + 1 4, nggak akan bisa. Kita asumsikan pun juga nggak akan bisa. Paham? Tapi kita mengasumsikan mengangkat gunung, ya dengan kekuatan yang super, badan kita yang super, paham, dengan kapasitas yang kuat, mungkin bisa saja kan? Bukanlah ilmu, maka ini batil. Opsi yang pertama, batil. Idh taklifu la yakhlu imma ay yakuna lafdan wa huwa madhhabul khasmi wa laysa bi mustahilin ay yakula rajulu li 'abdihi zamani hum fa huwa ala madhhabihim adhhar. Karena apa? Taklif, karena taklif itu tidak terlepas ada kala bahwa ada di ayat taklif itu lafal. Kalam itu lafal. Jadi taklif itu ada kala lafal, ada kala bukan lafal. Wahwa dan taklif itu adalah lafal, itu adalah mazhab lawan, yakni mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari kalamun nafsi. Oke. Walaysa bimustahilin, dan tidaklah suatu yang mustahil, itu bahwa berkata seorang lelaki bagi hambanya pada suatu ahli, kum, berdiri, di abdihi zamani, zamni nih apa? Oh, zamini, iya lah. Yang sudah tua. Ini makna tua ini, makna zamini itu orang yang nggak bisa berdiri lagi, yang nggak bisa tegak lagi, kabungko, nggak bisa berdiri tegak. Oke. Karena taklif itu tidak terlepas ada kala lafal, dan lafal itu mazhab lawan, dan tidak mustahilah bahwa berkata seorang laki bagi hambanya yang sudah sepuh, bahwa maka dianya taklif berdasarkan mazhab mereka itu lebih jelas. Jadi gini, taklif itu apa? Kalam. Pada persoalan kalam kita dengan Mu'tazilah berbeda. Mu'tazilah mengatakan kalam itu kalam lafzi, sedangkan kita mengisbatkan kalam nafsi. Ini berdasarkan mazhab lawan dulu. Apa? Kalam itu lafzi. Apakah mustahil seorang pemimpin, seorang sayyid mengatakan bagi budaknya yang sudah tua yang nggak bisa lagi berdiri? Mustahil apa? Mungkin nggak? Boleh nggak bagi si tuan mengatakan bagi budaknya coba berdiri, walaupun kita sudah tahu dia nggak mampu lagi berdiri? Mungkin nggak? Apakah mustahil? Tanpa Imam Ghazali sampaikan, mustahil apa mungkin? Mungkin kan? Mungkin. Maka taklif berdasarkan masalah lebih jelas karena berbentuk lafal. Oke. Wa amma nahnu fa inna na'taqidu annahu iqtida'un yakumu bin nafsi. Wa kama yutasawwaru ay yakuma iqtida'ul qiyam bin nafsi min qadirin fa yutasawwaru dhalika min ajizin bar rubbama yakumu dhalika bi nafsihi min qadirin thumma yabqa likal iqtida'u wa tatru'u zamanatu wa sayyidu la yadri wa yakunu al iqtida'u qa'iman bi dhatihi wa huwa iqtida'u qiyamin min ajizin fi ilmi Allah ta'ala wa in lam yakun ma'luman indal muqtadi fa in alimahu lam yastahil baqa'ul iqtida' ma'al ilmi bil ajizi 'anil wafa. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah yakni Asy'ariyah, ini mukabil daripada
mazhab Mu'tazilah lafal tadi tentang taklif ya. Wa amma nahnu apa? Mukabil daripada mazhab Mu'tazilah tentang kalam. Adapun kita itu bahwa sungguh kita meyakini bahwa sungguhnya kalam ataupun bahwa sungguhnya taklif itu adalah tuntutan yang berada dianya tuntutan pada jiwa, ya kan? Saya gini, saya pengen menyuruh seseorang untuk berdiri. Sebelum saya ungkapkan, sudah ada dulu keinginan dalam jiwa. Bukan keinginan ya, karena itu penafsiran Mu'tazilah. Sebelum saya ungkapkan, menginginkan, memerintahkan seseorang itu sudah tersebut dalam jiwa. Kemudian baru saya ucapkan. Ini sebelum saya ucapkan nih, paham? Hakikat daripada amar, hakikat daripada nahi adalah kalamun nafsi. Kalamun nafsi ini berdasarkan mazhab Asy'ariyah, kalamun nafsi. Oke, iqtida yakum bin nafs. Wa kama, dan sebagaimana mungkinlah bahwa ya tasawurnya ini mungkin ditasawur. Dan sebagaimana mungkin ditasawurlah bahwa berada tuntutannya berdiri dari di mana ada tuntutan itu dalam jiwa binafsi daripada orang yang mampu. Fa yatasawwaru dzalika, maka mungkin tasawur juga adalah sedemikian ini tuntutan berdiri daripada orang yang tidak mampu. Jadi begini, kalam menurut kita, taklif kan kalam. Taklif menurut kita apa? Kalam. Ada tuntutan, misalnya perintah untuk berdiri, sudah ada perintah dalam jiwa. Oke? Sebagaimana mungkin kita menganjurkan, memerintahkan seseorang untuk berdiri dari orang yang mampu berdiri, maka mungkin juga kita ajukan perintah ini dari orang yang tidak mampu, Sebagaimana mazhab Mu'tazilah tadi, cuma mazhab Mu'tazilah bil lafz, sedangkan ini bin nafs. Paham ya? Maka kayak di sini apa? Iqtida'ul qiyam bin nafs min qadir. Bukan, oke, tambahannya apa? Aulanya apa? Bukan aula. Maka sebagaimana ini boleh, maka boleh juga daripada orang ajiz. Sebagaimana boleh kita perintahkan dalam bentuk jiwa, pada orang yang mampu, maka boleh juga bagi orang yang tidak mampu. Oke, paham ya? Bal rubbama, bahkan kadang-kadang beradalah sedemikian iqtida'ul qiyam. Ini dalika kembali kepada iqtida'ul qiyam minafsihi, pada dirinya seseorang daripada orang yang mampu. Kemudian tersisa, kemudian bertahan, ya kekal dianya tuntutan. Wa tatra'u zamanah, dan datanglah masa tua, dan si sayyid tidak mengetahui. Jadi begini, bahkan ini kalau kita analisa, perintah untuk berdiri kepada orang yang mampu, ya ini kan, yakum dzalika binafsi, daripada orang yang mampu. Dan mazhab Ahlussunnah apa? Al-am, perintah itu apakah sekali, dua kali ataupun selamanya? Amar. Itu untuk membenarkan amar, sekali paling kurang. Membenarkan amar. Apakah tuntutan amar itu sekali? Kamu sholat. Apakah dengan selesai sholat sudah selesai tanggung jawab? Enggak kan? Ingat enggak di warakat, di syarah warakat? Selama ada tadi, kenapa kuat? Oke. Apa? Yang fail selamanya. Untuk membenarkan amar ya paling kurang sekali. Oke. Nah, bal rubbama, berada dalam jiwa kita perintah untuk berdiri bagi orang siapa? Bagi orang yang mampu. Min qadir. Kemudian perintah ini bertahan. Wa tatra'u zamanah, dan dia pun sudah tua. Dan si Said pun tidak tahu bahwa dia sudah tua. Wa sayyid la yadri. Kan boleh kan? Kamu berdiri ya. Setiap duhur kamu wajib berdiri. Misalnya, perintah untuk kamu. Tanpa kita kaitkan kapan. Tanpa kita kaitkan sampai kapan. Maka sampai tua, sampai dia tidak bisa lagi berdiri, maka perintah itu masih berlaku. Mungkin kan? Mungkin, bukan suatu yang mustahil. Jadi yang mau kita bantah,
kemustahilan yang dianggap oleh mereka Mu'tazilah. Wa yakunul iqtida qa'iman bidzati, maka adalah tuntutan itu yang berada pada dirinya, ya kan? Perintah ada pada diri si mukallaf ataupun dalam cerita ini pada si Sa'id. Bahwa dan dianya iqtida itu adalah iqtidanya berdiri daripada orang yang tidak mampu pada ilmu Allah, sekalipun tidak diketahui, sekalipun lam yakun, sekalipun tidak adalah ketidakmampuannya seseorang itu diketahui di sisi si muqtadi, di sisi orang yang memerintahkan. Jadi begini, ini perintah kan darinya nih, perintah darinya, kita tidak tahu bahwa dia sudah tua. Oke, kita tidak tahu dia sudah tua, sudah tidak mampu lagi berdiri misalnya, mentor pun segalanya lah. Maka yang perintah tetap ada kan? Apa? Perintah berdiri terhadap orang yang tidak mampu. Pada ilmu Allah tahu ini tidak mampu. Sekalipun kita tidak tahu, bagi si muqtadi ya, indal muqtadi, kita tidak tahu bahwa dia tidak lagi mampu berdiri. Maka pada tasawur manusia saja boleh, maka bagaimana dari Allah tidak boleh membebankan sesuatu di luar kemampuan. Memerintahkan berdiri bagi orang yang tidak bisa berdiri, itu kan taklif malayutak, membebankan sesuatu yang di luar kemampuannya. Boleh. Kok dari Tuhan ke manusia nggak boleh. Ini aja nggak mustahil, maka yang di sana mustahil. Paham? Fa in alimahu lam yastahil baqaul iqtida ma'al ilmi. Maka tadi apa? Tidak mengetahui kan? Maka jika mengetahui dianya si muqtadi, tadi kan tidak tahu kan? Yang tahu cuma Allah. Sekarang kebalikan. Fa in alimahu, maka jika diketahui oleh si muqtadi akannya orang yang tidak mampu tadi, orang yang diperintahkan sekarang tidak mampu lagi, tidak mustahil kekalnya perintah beserta mengetahui dengan tidak mampu daripada menunaikan. Tidak mampu daripada menunaikan. Jadi ini, saya ingat tadi ceritanya apa? Perintah hari ini kamu berdiri sepanjang hidup kamu. Ataupun nggak kait ya, kamu berdiri. Dia tidak lagi bisa berdiri, masih wajib. Walaupun saya tidak tahu. Kalau tahu bagaimana? Tidak mustahil juga, perintah itu masih ada walaupun dia tidak mampu untuk melaksanakannya lagi. Tidak mustahil kan? Ini sesama manusia tidak mustahil. Kenapa dari Allah? Mustahil Allah membebankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Secara akal boleh. Secara akal boleh. Kalau mazhab Maturidi secara akal boleh, secara syara' enggak boleh. Tetap yang Allah bebankan sesuatu yang, tapi menurut ahli sunnah boleh di luar kemampuan. Maka secara syara' kejadian di Gaza itu taklif malayutak di Gaza. Taklif malayutak. Secara senjata, secara makanan, secara semuanya kita enggak mampu. Perang yang ada di Gaza itu di luar kemampuan masyarakat Gaza. Jangankan masyarakat Gaza, andai diserang Indonesia juga enggak mampu. Tapi itu taklif malah tak boleh. Boleh. Paham ya? Wa batilun ayyuqal bi butlani dzalika min jihatil istihsan fa inna kalamana fi haqqillahi ta'ala wa dzalika batilun fi haqqihi li tanazzuhi anil aghradi wa ruju'u dzalika ila al aghrad. Tadi ada dua opsi kan? Kenapa kalian mengatakan tidak boleh, mustahil bagi Allah untuk membebankan sesuatu yang di luar kemampuan manusia? Mustahil. Kenapa? Karena perbuatan itu mustahil. Oh enggak kok, mungkin. Sesama manusia aja mungkin. Ya kan? Boleh kok kita memberi perintah kepada murid kita misalnya, pada anak kita sesuatu yang di luar kemampuannya untuk melihat apakah dia tunduk, apakah dia patuh. Walaupun dia enggak mampu, patuh apa enggak? Boleh kan? Maka ini sesuatu yang mungkin. Alasan yang kedua, kenapa mustahil Allah tidak boleh, mustahil bagi Allah untuk membebankan sesuatu yang di luar kemampuan? Karena nggak boleh, itu sesuatu yang tidak baik. Masa Allah melakukan sesuatu yang tidak baik? Batil. Maka batillah bahwa dikatakan dengan batilnya sedemikian, yakni batilnya taklif malayutak, balikan datang kembali taklif malayutak. Dari sisi istihsan nggak bagus. Bagusnya Allah tidak membebankan. Buruk Allah membebankan sesuatu yang di luar
Kemampuan. Lihat ini cara berpikir yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka andai ada ujian di luar kemampuan, hakikatnya apa? Taslim kan? Fa inna kalamana, maka bahwa pembahasan kita itu pada hak Allah Ta'ala, bukan pada hak makhluk. Ingat, makna istihsan wa istiqbah apa? Sesuai dengan tujuan. Sesama manusia iya. Yang kita sedang bahas apa? Dari Allah kepada kita. Taklif dari Allah kepada kita. Wa kalamana fa inna kalamana fi haqqillahi ta'ala. Wa dzalika, dan dzalika ini bagusnya tidak mustahil. Kenapa? Karena itu enggak bagus. Bagusnya tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan. Itu batil pada haknya Allah Ta'ala. Kenapa batil? Karena bersihnya Allah daripada tujuan dan kembalinya sedemikian dan rujuknya sedemikian, yang istihsan wal istiqbah. Ingat ya, dalika kembalinya ke situ kepada akhirat. Ini nggak boleh, ini bagusnya begini, tidak bagusnya begitu. Itu kembali kepada tujuan. Sedangkan Allah harus bersih daripada tujuan. Kita kenyang, kemudian kita cari makan, yang mendekati kita adalah kenyang. Kita punya tujuan, kemudian kita berusaha untuk meraih tujuan tersebut. Yang menggerakkan kita untuk meraih itu apa? Tujuan. Maka ilat ghaiyah namanya apa? Tujuan. Tujuan itu lebih awal ada pada alam pikiran, maka dalam alam realita dia terakhir. Misalnya saya mau bangun rumah. Bangun rumah itu sudah ada dalam pikiran, tapi di realita dia lebih terakhir wujudnya. Pada Allah nggak boleh. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa Allah lemah. Terpaksa Allah melakukan itu karena terpaksa dengan tujuan, didikte oleh tujuan. Paham ya? Kebergantungan kepada tujuan nggak boleh. Istiqbah wal istihsan kembali ke akan muwafaqatul ghardi wa mukhalafah gharat. Sedangkan gharat tidak ada, maka nggak ada pembahasan istihsan wal Makanya mengatakan apa? Fa inna kalamana fi haqqillah. Pada hak Allah tidak ada sesuai dan tidak sesuai. Ini fi haqqillah ta'ala kan? Ini mukabil daripada fi haqqillah ta'ala. Ammal insanul aqilu maqbulu biqalibil agradi faqad yustaqbahu minhu dzalika wa laysa ma yustaqbahu minal aqli yustaqbahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia yang berakal, yang dia menentukan maqbud dengan segala tujuan. Qalib itu kan yakni dalam ruang, ini makna yang sesuainya ya kan, seperti pada pembahasan manusia ini adalah mukhtar fi qalibil jabar. Jadi dipenuhi ya. Adapun manusia yang berakal yang dia membabitkan dengan semua tujuan. Jadi manusia itu tidak bisa melakukan. Manusia yang berakal pasti melakukan karena berdasarkan tujuan. Orang yang melakukan tanpa ada tujuan itu namanya apa? Abas. Baik. Maka sungguh dianggap buruk daripadanya manusia akannya sedemikian. Sedemikian mana? Taklif malayutak. Misalnya ada bos dari satu perusahaan memerintahkan kepada anak buahnya sesuatu yang di luar kemampuan. Itu nampaknya nggak baik kan? Nampaknya nggak baik. Misalnya ada guru memerintahkan muridnya untuk untuk berenang dari tepi laut hingga tengah laut. Itu suatu yang tidak baik. Karena ini pada berkaitan manusia. Maka ada kaidah walai sama yustaqbahu, maka tidaklah semua yang dianggap buruk daripada manusia itu dianggap buruk daripada Allah, Maha Suci Allah, Maha Tingginya Allah. Sesuatu yang dianggap buruk pada kalangan komunitas manusia itu belum tentu dianggap buruk kalau terjadinya dari Allah. Kenapa? Karena kita adalah semua budaknya. Tuhan adalah. Paham ya? Jadi intinya apa? Taklif malayutak, membebankan sesuatu yang di luar kemampuan boleh. Maka ayat la nukallifullah itu kembali kepada syarak. Kembali kepada syarak kalau kata Maturidi. Syarak-syarak Allah itu sebenarnya gini. Permintaan kita jangan Allah bebankan sesuatu yang di luar kemampuan. Itu membuktikan apa? Boleh bagi Allah membebankan sesuatu yang di luar kemampuan. Makanya kita perlu minta. Kalau itu sesuatu yang mustahil nggak perlu lagi minta kan?
Seperti Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Karena itu suatu yang boleh lah maka diminta. Kalau suatu yang mustahil nggak boleh, masa Nabi Musa tidak tahu bahwa itu mustahil? Paham? Maka la nukallif illa la yukallifullahu was'an nafsan illa wus'aha, itu menandakan bahwa taklif malaikat itu suatu yang boleh. Maka kita meminta, ya Allah jangan bebani kami sesuatu yang di luar kemampuan kami. Paham? Maka secara syarat juga boleh Allah membebankan sesuatu yang di luar kemampuan. Paham? Oke. Maka argumennya apa? Tadi taklif itu adalah kalam. Taklif itu pasti ada mukallif. Dan ada mukallaf B. Syarat mukallif mutakallim, syarat mukallaf memahami, syarat mukallaf bisa dipahami. Maka jika ada suatu ucapan baik berbentuk lafal berdasarkan mazhab Mu'tazilah ataupun dari kalam nafsi, muncul dari zat yang bisa memahami dan bisa dipahami, dan sesuatu yang diperintahkan itu bisa dipahami, maka namanya apa? Dan si mukhatab itu di bawahnya, maka itu namanya taklif. Oh nggak boleh, itu mustahil. Kenapa mustahil? Maka yang ditempuh oleh Imam Ghazali sabr wa taksim dan gabung lagi, membantah mazhab lawan, nggak mengisbat kan? Jadi mengisbat mazhab kita apa? Bantah itu. Bantah mazhab lawan, otomatis mengisbat mazhab kita. Dipakai dalam bentuk sabruan taksim. Kenapa kalian mengatakan mustahil? Karena perbuatan itu mustahil ataupun karena istiqbah? Oke, itu mustahil? Enggak, mungkin bahkan diantara manusia juga mungkin dengan argumen-argumen yang sudah disampaikan. Istiqbah itu di kalangan manusia. Sedangkan ini padahal Allah Ta'ala. Wajib Allah itu bersih daripada tujuan-tujuan. Maka dengan belajar akidah, kita makin hati-hati dalam mengungkapkan Allah mesti melakukan ini. Paham? Kita melihat orang yang maksiat, paham? Kemudian kita murka kepada orang bermaksiat dan kita menyampaikan kepada orang itu, Tuhan murka kepada kamu. Itu sebenarnya kita memposisikan, mengkiaskan Tuhan seperti kita. Bisa saja Allah dengan melihat maksiat itu sayang. Paham ya? Begitu juga sebaliknya. Fa'in kila. Sekarang taklif malayutak bisa nggak kita lakukan? Oke, boleh Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Terlaksanakan nggak perbuatan itu? Terlaksanakan nggak? Enggak dong, kan di luar kemampuan yang nggak terlaksana. Berarti apa dong perintah itu? Tujuan perintah apa? Untuk dilaksanakan. Ini kesalahan orang nih. Tujuan perintah untuk dilaksanakan. Sedangkan ini nggak bisa dilaksanakan, berarti sia-sia dong. Paham ya? Ini lihat logika cacat nih. Tapi lihat secara dasarnya kan masuk. Fa'in kila. Fahuwa ma mimma la faidata fihi wa ma la faidata fihi fahuwa abathun wal abathu 'ala Allah Ta'ala muhal. Maka jika ada yang mengatakan fahuwa dianya taklif malayutak, kembalinya kepada taklif malayutak, itu adalah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah. Kan nggak ada faedah padanya sesuatu. Nggak ada faedah taklif malaikat. Dan sesuatu yang tidak ada faedah padanya satu, maka dia yang sesuatu itu namanya apa? Abas, sia-sia. Dan sia-sia terhadap Allah Ta'ala itu muhal. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan kecuali ada alasan. Nggak boleh karena tanpa ada alasan. Bukan alasan untuk dirinya lah. Ini beda kita Maturidi nanti dengan Asy'ariyah. Oke ya? Paham? Taklif malaikat, memberi tanggung jawab, memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan. Boleh. Terus kita nggak mampu melakukan, terus ngapain ini ada perintah? Sedangkan Allah sudah tahu kita nggak mampu melakukannya. Ngapain Allah memerintahkan lagi? Itu kan pertanyaan yang sangat wajar kalau diajukan bahwa Allah boleh sesuatu yang di luar kemampuan. Lihat kan jawaban mereka. Qulna hadhihi thalathatu da'awa. Kami jawab, ini ada 3 dakwaan. Ucapan kalian itu ada 3 dakwaan. Al-ula annahu la faidata fihi. Yang pertama bahwasanya sungguh taklif malaikat itu tidak ada faedah pada taklif malaikat. Ini dakwaan yang pertama. Kalian mengatakan apa? Taklif malaikat kan termasuk yang tidak ada faedah. Ya kan? Ini dakwaan yang pertama ya. Wala nusallim, kita tidak menerima. Fala'alla fihi faidatan lil ibadi ibtala'allahu ta'ala 'alaiha. Kami tidak menerima
Maka bisa saja pada ayat taklif malaikat itu ada faedah bagi hamba yang Allah mengetahui di atasnya faedah. Nah, gini, karena hakikat daripada taklif adalah tasyrif. Hakikat daripada taklif, tasyrif adalah memuliakan manusia. Misalnya, presiden memerintahkan beberapa orang untuk mengurus beberapa urusan. Ada orang yang nggak diperintahkan, mana yang hebat? Hah? Yang ada, yang najib lah, yang ada perintah, ya kan? Kita dekat sama pimpinan daerah. Ya, kita ada 3 orang, 2 yang disuruh, 1 orang nggak disuruh apa-apa. Maka 2 orang ini yang merasa mulia dengan ada perintah, walaupun itu beban bagi kita. Maka taklif itu adalah tasyrif. Maka kalian ungkapan kalian itu ada 3 dakwah. Dakwah yang pertama, taklif malayutak itu nggak ada faedah. Kita nggak terima. Bisa saja itu ada faedah yang kembali kepada hamba. Ya Allah, hanya Allah yang tahu. Apa antaranya? Tasyrif, untuk memuliakan. Saat begitu dia ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan, di situ ada kemuliaan dulu sebelum dia melakukan. Paham ya? Falaisatil faidatu hiya imtisala bi wasawaba alaihi bal rubbama yakunu fi idharil amri wa ma yatba'uhu min i'tiqadil taklifi faidatun. Maka bukanlah faedah, dia hanya faedah itu menjunjung tinggi, melaksanakan dan mendapatkan pahala di atasnya melaksanakan. Jadi faedah itu bukan melulu kita melaksanakan dan mendapat pahala daripada yang kita laksanakan. Bukan itu makna faedah. Bukan itu selalu ya. Ini bukan hasar, ini hasar nih. Hiya ini dinafikan dengan laisa. Ini tidak terbatas. Faedah itu tidak terbatas. Imtisal wasawab alaihi. Bahkan kadang-kadang ada pada menampakkan perintah dan sesuatu yang diiringi dianya sesuatu akannya idharul perintah daripada meyakini daripada keyakinan taklif itu faedah. Faedatun itu kabar daripada yakun. Isim daripada yakun. Ataupun kalau kita takdim, bahkan kadang-kadang ada dianya faedah, adalah faedah dalam apa? Faedahnya di mana? Dalam menampakkan perintah dan sesuatu yang diiringi akannya menampakkan perintah daripada meyakini taklif. Jadi taklif itu bukan selamanya imtisal, bukan selamanya cerita pahala, bukan. Taklif itu kadang-kadang faedah itu apa? Dalam menampakkan perintah Tuhan kepada hambanya. Kemudian hamba itu meyakini perintah tersebut. Itu sudah ada Sudah ada faedah. Paham ya? Fakat yunsaful amru qabla al-imtisal. Ceritanya ini gimana nih? Taklif malayutak. Allah memerintahkan sesuatu di luar. Kamu angkat gunung. Kamu 1 orang angkat gunung. Apa faedahnya? Kata Mu'tazilah nggak ada faedah. Kan nggak bisa kita lakukan. Kita tidak menerima, tidak ada faedah. Bisa saja faedah itu hanya Allah yang tahu. Ingat, kata-kata faedah itu tidak selalu imtisal melakukan dan dapat pahala saat kita setelah kita melakukan. Bisa jadi pahala faedah itu apa? Idharul amri. Allah menampakkan perintah dan ada iktikad daripada perbuatan tersebut. Angkat. Begitu kita mau berusaha mengangkat gunung, dinasah, seperti pada kisah Nabi Ibrahim. Perintah kita lihat dia melakukan apa enggak. Begitu dia mau melakukan, udah tidak ada. Saya tahu kamu orangnya patuh, taat. Faedah kan? Maka kadang-kadang dinasah, dihilangkan akannya perintah sebelum dilakukan. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih anaknya. Kemudian Allah menasah akannya perintah sebelum dilakukan. Wa amara, dan Allah memerintahkan Abu Jahal dengan beriman, dan Allah memberitahu bahwa sungguh Abu Jahal tidak beriman. Dan berbeda daripada kabarnya Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, ini ada 2 kasus nih.
Nabi Musa, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak. Ini taklif malaita. Ini di luar kemampuan. Mungkin ya, ingat taklif malaita bukan mustahil, tapi suatu yang mungkin. Tapi Nabi Ibrahim memilih perintah itu, memilih untuk melaksanakan perintah itu. Begitu mau dilaksanakan, Allah menasakh perintah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan bagi Nabi Muhammad untuk berdakwah hingga sampai pada Abu Jahal. Termasuk Abu Jahal diajak untuk masuk Islam. Dan di waktu yang sama Allah mengatakan Abu Jahal itu nggak akan beriman. Boleh nggak berbeda dari Allah yang sampaikan? Maka mau bagaimanapun kita berdakwah tetap tidak beri. Itu taklif malaita nggak? Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ajaklah Abu Jahal masuk Islam. Dan ketahuilah Abu Jahal itu nggak akan masuk Islam. Kan kita berusaha untuk Abu Jahal masuk Islam, dan Allah memberitahu dia nggak akan masuk Islam. Ini kan taklif malaita kan? Tapi ada faedahnya. Sungguhan, kepatuhan, ubudiyah. Maka keren kata Imam Syarani dalam kitab Lataiful Minan. Ilat agama ini dibangun di atas dua. Ada yang ubudiyah ataupun makul makna, ada yang ghairul makul makna. Semua perintah larangan Allah adakala bisa kita pahami secara akal alasannya, adakala tidak. Zakat dan segalanya itu ada ilah. Tapi kenapa sholat dengan ruku, ada sujud, ada tahiyat, ada duduk di antara dua sujud? Kenapa harus wudhu dulu? Ini ghairul makul makna sehingga nggak bisa kita kiaskan. Kenapa ada bentuk perintah dan larangan yang tidak bisa kita pahami alasannya kenapa? Kenapa tawafnya harus 7 kali? Untuk menampakkan ubudiyah. Andai semua perintah Allah, kamu harus melakukan ini untuk kamu kaya, untuk kemaslahatan masyarakat. Maka saat kita melakukan, yang kita ingat bukan Tuhan, tapi yang kita ingat adalah tujuan. Tapi perbuatan-perbuatan yang tidak diikat dengan alasan, maka yang kita lakukan adalah karena Tuhan, bukan karena alasan yang lain. Maka yang berkaitan, maka dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang mengatakan pada pembahasan ibadah itu ghairul makul makna. Walaupun ada yang mencoba mengatakan ada. Adapun pada muamalat itu makul makna. Makul makna. Jadi Imam Ghazali mengidharkan faedah itu. Kenapa ada dua model? Jadi fuqaha mengungkapkan kedua, sedangkan para filsuf itu mencari tahu kenapa cuma dua. Kenapa? Dengan ubudiyah kita beribadah tulus, sedangkan pada persoalan lain kita saling mengingat Tuhan adalah mengingat alasannya. Kenapa kita harus melakukan ini? Paham ya? Ini disampaikan dalam kitab Lataiful Minan jilid pertama. Ini faedah penting. Oke. Jadi, tapi harus diketahui juga bahwa ada sebagian ahli sunnah mengatakan pada kasus Abu Jahal itu bukan taklif muha, bukan taklif malaika. Kan kemudian setelah Nabi berusaha, baru Allah menyampaikan turun ayat yang nggak akan beriman. Tapi tanpa melihat di situ, itu adalah taklif kan itu terjadi kan? Jadi dakwaan yang pertama kita nggak terima loh. Wah, itu nggak ada faedah. Dakwaan kalian yang kedua, asalnya itu annama la faidata fi fa wa abasun kama tikraru ibarati. Lihat kayak Imam Ghazali. Jadi ya, Imam Ghazali fokus terhadap kritikan mereka, kemudian ditarik kesimpulannya. Ungkapan kalian itu mengandung 3 dakwaan. Dakwaan yang pertama tidak faedah, ini nggak bisa kita terima. Dan sudah dibantah ya. Dakwaan yang kedua apa? Bahwa sungguh sesuatu yang tidak ada faedah itu namanya abas. Fahada, dan ini adalah pengulangan ibarat. Kenapa? Makna abas apa? Yang tidak ada faedah. Yang tidak ada faedah ya abas. Ini pengulangan saja ini. Pengulangan saja. Paham ya? Kenapa? Kenapa ini dianggap pengulangan? Fa inna, maka bahwa sungguh kita itu setelah kita jelaskan bahwasanya dalam bacaan tidak dimaksudkan dengan abas sia-sia kecuali sesuatu yang tidak ada faedah padanya sesuatu.
Fa in urida bihi ghairuhu, maka jika dimaksudkan dengannya abas, selainnya mala faedata fi, maka suatu itu nggak bisa dipahami. Tolong jelaskan. Yang kita tahu makna abas apa? Yang tidak ada faedah. Yang tidak ada faedah itulah abas. Ini tikrar. Oh, ada maksud lain. Tolong jelaskan, kami nggak paham. Emang ada makna abas yang bukan mala faedata fi. Paham ya? Lihat Imam Ghazali. Dakwaan yang ketiga. Jadi takrirul lafzi nggak perlu kita ulang. Kenapa? Karena sudah kita bantah di dakwaan yang pertama. Mengatakan itu tidak ada faedah sama dengan mengatakan itu adalah sia-sia. Sudah kita bantah. Oke. Ats-tsalitsatu annal abatha 'ala Allah Ta'ala muhalun wa hadza fihi talbisun. Li'anna al-abatha 'ibaratun an fi'lin la faedata fihi mimman yata'arradu lil fawaidi. Faman la yata'arradu laha fatasmiyatuhu abathan 'abithan majazun mahdhun la haqiqata lahu. Yudahi qaulal qaili ar-rihu 'abithatun bi tahrikiha al-asjara id la faedata laha fihi. Dakwaan kalian yang ketiga apa? Abas terhadap Allah itu mustahil. Ada kan dakwaan yang ketiga? Abas terhadap Allah itu sia-sia. Allah melakukan sesuatu yang sia-sia itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Ini wahada dakwaan ini, padanya dakwaan ini itu ada talbis. Talbis itu nampaknya benar tapi salah. Talbisul iblis ya kan? Seperti karya Ibnu Al-Jauzi. Ini talbis, penipuan. Talbis itu penipuan. Ini penipuan. Kenapa penipuan? Makna lawan daripada apa apa? Makna abas adalah sesuatu yang tidak ada faedah. Lawan daripada abas, sesuatu yang ada faedah. Ini muncul dari orang-orang yang ingin yang ada faedah, sesuatu yang mencari ada faedah. Sehingga saat dia menginginkan suatu faedah tapi tidak dapat, malah sia-sia, baru dikatakan dia orang sia-sia. Sedangkan Tuhan itu kan nggak ada, Tuhan tidak mencari faedah dalam semua yang Tuhan lakukan, maka nggak ada kata-kata faedah, nggak ada kata-kata tidak ada faedah. Seperti kita mengatakan batu tidak bisa melihat, batu tidak bisa mengetahui. Laisa kalam. Nggak ada pembahasan batu itu bisa tahu dan bisa tidak, karena emang batu itu emang nggak bisa tahu, nggak bisa. Tapi manusia baru boleh. Manusia itu bodoh dan manusia itu pintar. Ada nggak perbedaan ini batu pintar, ini batu bodoh? Kan nggak ada. Bukan di situ dudukannya. Begitulah pada pembahasan abad dan tidaknya abad. Paham? Saya menjelaskan lebih terdahulu ilatnya. Maka karena bosmu sia-sia itu kan kata lain daripada satu perbuatan yang tidak ada faedahnya pada perbuatan, daripada orang-orang yang menginginkan dianya orang bagi faedah. Ya ta'arad, ini orang-orang yang mengajukan dirinya untuk mencari faedah. Paham? Mana abas apa? Abas Allah kata lain daripada satu perbuatan yang tidak ada hasil yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari faedah. Kan begitu kan mana abas? Sia-sia. Sia-sia saya apa misalnya? Banyak kan kasusnya. Kita menunggu ataupun apa, sia-sia saya menunggu, tapi jawabannya tidak ada. Sia-sia. Ya kan? Jadi sia-sia apa? Perbuatan yang pada dasarnya kita menginginkan tapi nggak dapat. Itu mana abas. Sekarang faman la yata'arradu laha, maka zat-zat yang tidak mengajukan, tidak menginginkan baginya faedah, maka menamakannya zat tersebut sebagai abid, itu majaz semata-mata, tidak ada hakikat baginya. Allah tidak menginginkan apapun, tidak ada target apapun. Maka menamakan Allah itu abas. Taklifu ma la yutak. Allah membebankan manusia di luar kemampuannya, itu abas. Makna abas apa sih? Makna abas apa? Sesuatu yang tidak faedah bagi orang-orang yang menargetkan faedah. Apakah Tuhan menargetkan faedah? Kan enggak. Maka menamakan zat Allah, perbuatan Allah itu sebagai abas itu majaz. Karena hakikatnya apa? Mimman lam yata'arrad lil fawaid. Paham ya? Detail kan? Sangat detail. Yudahi qaulal qail, sama dianya ini penamaan ini zat yang tidak menargetkan tidak menargetkan faedah, dinamakan abis. Ini persis dianya ini akan perkataan orang yang mengatakan angin itu sia-sia dengan sebab menggerakkannya angin akan pohon. Apa faedah yang didapatkan oleh angin dengan menggerakkan pohon? Hah?
Nggak ada kan? Ya emang angin nggak ada target apapun. Sehingga kita mengatakan sia-sia manja. Begitulah sama ungkapan yang tadi dengan ungkapan ini. Angin menggerak, sia-sia telah menggerakkan. Idla faidata laha fihi, karena tidak ada faedah baginya angin fihi padanya tahrik. Wa idahi, dan sama masalah tadi ya, fatasbiyatuhu abithan. Hakikatanlah yudahi, ini ataf lagi pada yudahi tadi. Yudahi yang pertama. Dan persis dianya ungkapan apa? Zat la yata'arrad lil fa'id, dinamakan abis. Itu perkataan orang yang mengatakan tembok itu bodoh. Tembok itu tidak tahu. Tembok itu ghafil, lupa. Emang dia bisa berpikir? Emang dia bisa mengingat sehingga kita mengatakan lupa? Kan enggak. Paham ya? Maka lihat detail banget. Allah berarti ada kan jasa? Ngapain Tuhan menciptakan gini? Paham? Berarti harus ada alasan dong. Mukhalafah lil aqrab itu nggak boleh. Itu berdasarkan Mu'tazilah. Kadang-kadang kita juga terjatuh dalam hal itu. Ya, oke. Kemudian sia-sia dong Tuhan memerintahkan tapi tidak hasil. Sia-sia dong Allah mengatakan akan mendapat kemenangan bagi orang yang meminta pertolongan, tapi ini banyak sekali orang minta pertolongan nggak ada. Sia-sia dong. Makna sia-sia itu apa sih? Nah, sia-sia itu adalah orang yang menargetkan suatu tujuan tapi nggak dapat. Tuhan kan nggak menarget apapun. Apa yang kamu katakan itu? Nah, seperti kita mengatakan tembok itu lupa. Emang dia bisa mengingat sehingga dia lupa? Kan enggak. Paham ya? Li'anna al-ghafila yutlaqu ala qabili lil ilmi wal jahli idza khala anhuma. Kenapa? Karena ghafil, orang yang lupa, itu dipakaikan lafal ghafil terhadap orang yang menerima bagi ilmu dan menerima bagi kebodohan jika kosong dianya seseorang daripada ilmu dan kebodohan. Ghafil itu kan bagi orang yang bisa tahu dan bisa tidak tahu. Fa itlaqu 'ala alladhi la yaqbalu majazun la aslalah. Maka memakai lafal ghafil terhadap zat-zat yang tidak menerima, sama sekali tidak menerima ilmu, itu majaz yang tidak ada asal bagi ya. Jelas ya? Begitu juga memakai lafal abis terhadap Allah Ta'ala dan memakai lafal absi terhadap perbuatannya Allah Ta'ala. Ini majaz. Oke. Sedikit lagi. Ini dalil yang pertama. Dalil tsani fil mas'alati wala mahisa li ahadin anhu. Dalil yang kedua pada masalah ini, taklif malaita, dan tidak ada jalan keluar bagi seorang pun daripadanya dalil ini. Biasanya la makhraja anhu abadan kan? Ini la mahisa li ahadin anhu. Annallah ta'ala, ini keren nih. Annallah ta'ala kallafa Aba Jahlin ayyumina wa alima annahu la yu'minu wa akhbaru anhu bi annahu la yu'minu. Faka'annahu amara bi an yu'mina bi annahu la yu'minu. Bahwa Allah itu membebankan dianya Allah akan Aba Jahal. Apa yang dibebankan? Itu untuk beriman. Itu bahwa beriman Abu Jahal. Allah memerintahkan Abu Jahal untuk beriman. Dan Allah mengetahui bahwa Abu Jahal tidak beriman. Wa akhbara, dan Allah memberitahu daripada Abu Jahal pada orang-orang yang lain nih, dengan bahwasanya Abu Jahal tidak akan beriman. Maka seolah-olahnya Allah, itu Allah memerintahkan dengan bahwa beriman dianya Abu Jahal. Dengan apa dia beriman? Dengan bahwasanya Abu Jahal itu tidak beriman. Paham? Ini Allah memerintahkan Abu Jahal untuk beriman. Dan Allah tahu bahwa Abu Jahal tidak beriman. Dan salah satu yang Allah sampaikan bahwa dia tidak akan beriman. Berarti kan Abu Jahal begini dapat perintahnya. Kamu harus beriman bahwa kamu tidak beriman. Kan salah satu yang harus diimani kan bahwa dia tidak beriman kan? Saya harus beriman bahwa saya tidak beriman. Paham kan? Id kana min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la yu'minu wa kana huwa ma'murun bi tasdiqihi faqad qila lahu saddiq bi annaka la tusaddiq wa hadha muhalun. Karena adalah termasuk daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Abu Jahal itu tidak akan beriman. Wa kana huwa, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diperintahkan dengan mentasdikannya
Enggak, dan adalah hanya Abu Jahal itu yang diperintahkan dengan mempercayakan Rasulullah SAW. Maka sungguh dikatakan baginya Abu Jahal, percayalah dengan bahwa sungguh engkau itu tidak dipercaya. Dan ini adalah suatu yang mustahil. Jadi ini termasuk perkataan Rasulullah SAW, Abu Jahal tidak beriman. Dan Abu Jahal diperintahkan untuk tasdik, percaya kepada Rasulullah SAW. Maka seperti orang yang mengatakan kepada Abu Jahal begini, kamu percayalah bahwa kamu tidak percaya. Percayalah kepada Nabi Muhammad bahwa kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi malaikat kan ini wahaba, ini adalah sesuatu yang mustahil. Terjadi nggak? Wa tahqiq ini belum, ini masih luas. Tahqiqnya nih. Wa tahqiquhu anna khilafal ma'lumi muhalun wuqu'uhu. Ingat dengan kaidahnya? Tahqiqnya masalah bahwa sungguh berbeda daripada yang sudah diketahui, itu mustahil terjadinya sesuatu. Allah sudah mengetahui bahwa Abu Jahal tidak beriman. Terjadi, boleh nggak Abu Jahal itu beriman berbeda daripada yang sudah Allah tahu? Allah mengetahui bahwa ada hari kiamat, boleh nggak hari kiamat itu tidak ada? Khilaful ma'lum muhalun wuqu'uhu. Maka ajaklah Abu Jahal untuk beriman, dan ketahuilah Abu Jahal itu nggak akan beriman dan nggak akan terjadi bahwa Abu Jahal akan beriman. Karena apa? Khilaful ma'lum, Allah sudah mengetahui bahwa Abu Jahal tidak akan beriman, itu tetap terjadi, nggak mungkin kebalikannya. Maka bagaimana kita mengajak Abu Jahal untuk beriman padahal dia, andai dia beriman maka dia harus beriman bahwa dia tidak beriman. Paham kan? Walakin laisa muhalan lidzati bal huwa muhalun li ghairi. Namun bukanlah khilaful ma'lum itu mustahil karena dirinya khilaful ma'lum. Bahkan dianya khilaful ma'lum itu mustahil li ghairi, bukan lidzati. Paham? Jadi muhal lidzati muhal li ghairi seperti tanakut, ijtima sawat wal bayat, bertemunya hitam dan putih. Di yang putih disitulah hitam, nggak boleh kan? Itu muhal lidzati. 1 + 1 = 5, muhal lidzati. Ada khilaful ma'lum, boleh nggak terjadi yang sebalik yang Allah ketahui? Dengan melihat itu ya boleh. Tapi ada efek. Anda yang terjadi itu di luar berbeda dari Allah ketahui, berarti Allah bodoh, tidak tahu, jahil terhadap Allah, itu mustahil. Maka ini mustahil. Jadi ada nadarnya baru mustahil. Paham ya? Wal muhalu li ghairihi fi imtina'il wuqu' kal muhali li dzatihi. Dan mustahil li ghairi pada tercegah terjadi itu seperti muhal li dzati. Jadi memang muhal li dzati, muhal li ghairi itu beda. Tapi sama-sama tidak boleh terjadi, iya. Sebagaimana muhal li dzati enggak akan terjadi, begitu juga muhal li ghairi enggak akan terjadi. Paham? Maka disampaikan di belakang apa? Khilaful ma'lum muhal. Ada dugaan, ada anggapan seolah-olah muhal di situ muhal li dzati. Oh enggak, maka istidrak. Khilaful ma'lum muhal itu bukan muhal li ghairi dzati, tapi li ghairi. Berarti kalau li ghairi beda dong? Oh enggak. Muhal li ghairi muhal li dzati tetap tidak boleh terjadi. Paham? Ini sudah saya jelaskan istidrak daripada dihadirkannya lagi dan dengan dihadirkannya bal. Wa man qala innal kuffara alladziina la yu'minu ma kanu ma'murina bil iman faqad jahada syar'a. Maka boleh enggak kita katakan, ngapain kita dakwah? Allah sudah tahu bahwa dia enggak akan masuk Islam lagi. Masuk kan? Penguasa ini. Ngapain kita ajak dia untuk masuk Islam sedangkan Allah sudah tahu? Untuk kasus kita enggak ada yang tahu. Tidak ada yang kita tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa sungguh kafir yang tidak beriman itu tidaklah mereka itu tidak diperintahkan dengan beriman. Jadi boleh nggak orang kafir?
Saya ada orang yang katakan nih, orang-orang kafir yang tidak beriman ya, saya tidak perlu beriman. Makanu ma'murina bil'i, saya tidak diperintahkan untuk beriman. Faqad jahada syar'a, maka dia sungguh telah mengingkari syariat. Syariat mengatakan apa? Semua wajib masuk Islam dan wajib beriman. Saya ngapain masuk Islam lagi? Wong saya apa? Wong saya nggak diperintahkan untuk beriman. Panjenengan ya, kampunten ya. Oke. Wa man qala kana al-imanu minhum mutasawwaran ma'a ilmi Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu la faqad ankara al-aqla. Dan orang-orang yang mengatakan adalah iman dari orang-orang kafir itu mungkin beserta Allah mengetahui dengan bahwa sungguh imannya orang kafir itu tidak akan terjadi. Maka nih saya sungguh dia telah mengingkari akal. Maka sungguh telah mengingkari orang tersebut akan akalnya. Ini ada dua nih. Orang yang kafir mengatakan saya tidak perlu beriman karena saya tidak diperintahkan. Maka ini telah melanggar syariat. Oke. Kemudian ada orang yang mengatakan ini, iman terhadap orang-orang yang kafir boleh saja. Yang mana Allah sudah menyampaikan dia nggak akan beriman, maka dia sudah mengingkari akalnya. Orang yang kafir, Allah sudah menyampaikan mereka nggak akan masuk Islam. Ini yang kita katakan, orang ini bisa loh masuk Islam. Ini dia telah mengingkari akalnya. Kenapa? Khilaful ma'lum muhal. Yang Allah sudah katakan tidak akan masuk Islam, ya nggak akan masuk Islam. Logisnya begitu. Paham ya? Ini dua sisi yang berbeda. Faqad tarra kullu fariqin ila al-qawli bi tasawwuril amri ma la yutasawwaru imtisaluhu wa la yaghni an hadha qaulul qaili innahu kana maqduran alaihi wa kana lil kafiri alaihi qudratu. Maka sungguh terpaksalah tiap-tiap kelompok kepada berpendapat dengan tasawur amri, dengan tergambarnya suatu perkara dengan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakannya perintah. Tasawurnya perintah, ini amri perintah dengan sesuatu yang tidak mungkin dijunjung tinggi perintah tersebut. Maka karena faktor ini kan, ya, kalau dia katakan boleh mereka beriman, Allah sudah mengatakan. Ini pada kasus yang sudah Allah sampaikan mereka nggak akan beriman, akan mengatakan nggak boleh. Oh ya udah, kita nggak usah mengajak mereka masuk Islam. Syariat mengatakan mereka sudah masuk Islam, ini gimana nih? Makanya katakan saja Pak, la mahisa li ahadin anhu. Ini nggak ada jalan keluar nih, ya kan? Ada jalan keluar kan? Dakwah, Allah sudah mengatakan. Nggak dakwah, syariat Allah mengatakan untuk berdakwah. Ini gimana nih? Ya kalau syariat, ya lakukan taklif malah yutak. Tapi orang yang mengingkari taklif malah yutak, ini gimana nih jalan keluarnya? Nggak dakwah, syariat memerintahkan. Dakwah, dia nggak akan beriman. Sedangkan Allah tidak boleh memerintahkan sesuatu di luar kemampuan. Paham? Maka fala yaghni an hadza qaulul qaili innahu maka la yaghni, tidak butuh daripada persoalan ini oleh perkataan orang yang berkata innahu kana maqduran alaihi, bahwa sungguh perintah itu sungguh ada dia perintah itu yang mampu di atasnya perintah, dan adalah bagi si kafir di atasnya perintah itu ajar kemampuan. Terus ada orang yang mengatakan begini, mampu loh dia melakukan amar tersebut, dan boleh loh si kafir ada kemampuan untuk beriman. Pada kasus apa? Allah sudah mengetahui dia tidak beriman. Wa la yaghni hadza. Ini kalam ini la yaghni, enggak cukup. Bagaimana dia mampu masuk Islam sedangkan Allah sudah menyampaikan dia enggak akan masuk Islam? La yaghni hadza. La yaghni an hadza qaulul qaili. Jadi pada kasus ini ada orang yang mengatakan, orang kafir mampu loh masuk Islam. Abu Jahal mampu enggak masuk Islam? Dalam keadaan dia sudah disampaikan tidak akan masuk Islam.
Nggak cukup kalam ini. Fala yaghni an hadza. Paham ya? Ini berdasarkan Mu'tazilah. Berdasarkan Mu'tazilah. Adapun berdasarkan konsep kita, amma ala aslina fala qudrata qabla al-fi'li wa lam takun lahu qudratun illa ala al-kufri alladhi sudira min. Adapun berdasarkan undang-undang kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak ada kemampuan tidak sebelum melakukan. Jadi konsep Ahlussunnah, kudrah itu gimana? Tidak dikatakan kudrah sebelum melakukan. Kapan dikatakan kudrah? Saat saya mampu mengangkat kitab ini. Setelah saat saya melakukan. Sebelum saya melakukan tidak dikatakan kudrah. Tapi dengan makna mampu ada dua itlaq ya. Itlaq yang pertama tidak dikatakan kudrah sebelum melakukan. Ada yang mengatakan kudrah yang kedua mampu melakukan. Mampu melakukan tanpa ada taksir. Jadi ada dua makna kudrah. Imam Ghazali cuma menyampaikan satu aja. Maka tidak ada kudrah sebelum perbuatan. Maka kafir dan sebelum beriman, yang mereka mampu apa? Yang mereka mampu